Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwanti SPDBD yang kami hormati. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti diseminasi modul 14 yaitu budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai CGP untuk angkatan 8 Kabupaten Sragen, dan ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, dia akan mendapatkan nilai. Sebelum saya menjabarkan tentang diseminasi modul 14 budaya positif, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwanti, untuk memberikan sambutan waktu sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mondokan semuanya. Puji syukur alhamdulillah untuk siang hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan dan keselamatan, bisa mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Pak Joko Suparno pada siang hari ini. Saya ucapkan juga selamat kepada Pak Joko. Selamat, ini Pak Joko sudah lolos bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 8. Semoga apa yang menjadi kegiatan, menjadi cita-cita, menjadi jangkauan dari Pak Joko ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan juga bermanfaat bagi kita semuanya guru di SMP Negeri 1 Mondokan. Selanjutnya bermanfaat juga bagi anak-anak di sekolah ini. Untuk Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih untuk siang hari ini sudah bisa mengikuti kegiatan diseminasi. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Joko pada siang hari ini modul 1.4 yaitu budaya positif ini bisa ditularkan kepada kita semuanya, materinya maupun budaya-budaya positif apa yang harus kita lakukan sebagai guru agar pembelajaran di SMP Negeri 1 Mondokan ini berjalan lebih maksimal, lebih baik lagi, dan kedepannya Pak Joko bisa sukses menjadi guru penggerak. Amin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya, mari kita ikuti diseminasi ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif yaitu modul 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berdiri di depan ini bukan bermaksud saya yang paling pintar, tidak. Kita bertukar ilmu serta berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang akan kita laksanakan nanti di sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, diseminasi ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan CGP angkatan 8 Kabupaten Sragen yang sudah memasuki hampir 2 bulan 2 minggu. Baiklah Bapak Ibu, akan saya paparkan. Sebelumnya kita lihat untuk tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun
segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini dalam tujuan pendidikan itu ada istilah menuntun. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar menuntun. Ada yang bisa memberikan pengertian dari menuntun atau memberikan contoh dari menuntun? Kalau biasanya dalam bahasa Jawa menuntun, digandeng, mengajar, itu menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun apa yang ada pada anak sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini menekankan pada kata menuntun. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Bapak Ibu guru yang dihormati, mulai dicetuskan kurikulum merdeka, pembelajaran kita itu harus berpihak pada murid. Artinya kita memuliakan murid. Jadi berpihak pada murid. Budaya positif sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi berpihak pada murid, kita menggali potensi apa yang ada pada murid, kita gali karena masing-masing anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tergantung kita yang mengembangkannya. Seperti di budaya ini, di kelas sedang anak-anak sedang menata meja dan kursi. Nah, ini kan budaya positif yang dikembangkan oleh anak-anak sehingga sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Ini budaya positif, contohnya di kelas. Berikutnya, budaya positif dapat diwujudkan apabila seorang guru itu memahami konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol restitusi, 4. Keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Sekarang kita bahas yang nomor 1, disiplin positif. Apa makna dari disiplin itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa makna dari disiplin? Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu dari muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya disiplin itu membuat kadang-kadang budaya kita itu menjadi tidak nyaman. Dalam zonasi aman, kata disiplin jadi tidak nyaman.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, konsep inti yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 menurut teori. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi perilaku manusia ini satu dua itu termotivasi karena apa? Karena faktor atau motivasi eksternal, supaya tidak dihukum dan melakukan tindakan yang tidak merugikan yang melakukannya. Supaya mendapatkan penghargaan, perilakunya itu bisa menghasilkan suatu prestasi. Karena ini tertekan, sehingga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi internal yang ini yang kita terapkan. Yaitu yang nomor 3, yaitu untuk menuju tujuan disiplin positif dari diri kita sendiri atau dari diri anak-anak, yaitu motivasi internal, bukan motivasi karena misalkan kalau tidak melakukan ini nanti dapat hukuman, berarti kan dari eksternal orang lain. Supaya seperti ini dapat penghargaan, berarti motivasi eksternal, karena dari luar. Motivasinya dari luar, bukan dari diri sendiri. Sekarang hukuman dan konsekuensi. Ini saya berikan ilustrasi gambaran. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami di kelas terhadap murid kita atau beberapa murid kita. Mungkin disengaja atau tidak sengaja mereka dalam belajar terjadi suatu kejadian. Bisa memberikan contoh, Bayu kurang menguasai pelajaran IPA, sehingga pada saat pelajaran IPA berlangsung, Bayu lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku tulisnya. Pada saat guru IPA-nya yaitu Pak Tono menanyakan pertanyaan, Bayu menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan bolpennya dari meja serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Murid seluruh kelas tertawa melihat perilaku Bayu yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Tono pada saat itu membiarkan teman-temannya Bayu mentertawakan Bayu yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Bayu untuk masuk ke depan kelas dan berdiri sambil memegang telinganya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Tono. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Bayu di depan kelas sambil memegang telinganya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, tindakan yang dilakukan oleh Pak Tono itu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Tono terhadap Bayu? Mengapa? Yang B, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Tono terhadap Bayu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Gimana Bapak Ibu jawabannya? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang A tidak setuju. Yang B termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang tidak mendidik. Kita lihat apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Ada sebuah kalimat, mari kita berlatih hukuman dan konsekuensi. Nah, mari kita berlatih.
termasuk hukuman atau konsekuensi. 1. Bayu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Biasanya anak itu kalau melanggar peraturan itu mendapatkan hukuman. Nah, kita lihat jawabannya. Bayu main lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman, termasuk peraturan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini kan terlambat, berarti dia mendapatkan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Nah, ini kan tidak masuk dalam peraturan, maka dikatakan konsekuensi dia yang membersihkan coretan dibuatnya di meja itu, berarti dia mendapatkan konsekuensi, itu bukan peraturan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Nah, ini pada saat diterapkan pandemi harus memakai masker, itu kan peraturan. Kalau tidak memakai berarti mendapatkan hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret ini merupakan konsekuensi. Ini kan tidak ada dalam peraturan kita, nah, makanya mendapatkan konsekuensi. Itu Pak Bu, bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang yang nomor 3, posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru, posisi apa yang kita terapkan terhadap anak-anak selama kita mengadakan pembelajaran di sekolahan? Posisi kita itu bisa 1 sebagai penghukum, kedua bisa membuat rasa bersalah, ketiga bisa sebagai teman. Guru dengan murid bisa sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Apakah kita selama ini menjadi guru itu sudah menerapkan kelima-limanya, atau bahkan kelima-limanya tidak berhenti kita lakukan? Dan mana posisi kontrol yang menurut kita itu membuat anak itu nyaman, dan apa yang kita berikan mereka tidak, istilahnya itu, takut terhadap kita. Kita kupas satu persatu. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Biasanya guru berbuat, kalau dia sebagai penghukum, itu biasanya menghardik. Jawanya itu nyeneni, menghardik, menunjuk-nunjuk pakai tangan. Ada kan menunjuk 1 kembali 4, menunjuk anak 1 kembali 4. Menyakiti dan menyindir itu kalau kita posisinya sebagai penghukum. Yang diperbuat guru itu sebagai penghukum seperti itu, biasanya kalimat seperti itu. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau kita sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau kita sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu selama mengajar posisi kontrol sebagai penghukum? Pernah ya? Saya juga pernah. Nah, nanti posisi mana yang tepat untuk kita? Nah, ini nanti kita terapkan sebagai budaya positif kita di sekolah. Nah, sebagai penghukum biasanya kata yang diucapkan oleh seorang guru itu seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan bla 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 bla. Akan itu, setelah akan itu kalimatnya apa itu? Sekali saya akan memukul kamu, saya akan. Nah, itu
penghukum. Penghukum itu kan berkuasa penuh terhadap yang akan kita hukum. Yang tidak pakai topi maju ke depan, nah itu kan juga penghukum. Terus kalimat yang sebagai guru, sebagai pembuat masa bersalah itu, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, nah itu merasa bersalah. Kita merasa bersalah, pembuat masa bersalah. Kalau sebagai teman, lakukan demi bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan, itu sebagai teman. Mungkin bapak ibu juga pernah sebagai teman dalam hal mengajar, tapi bapak ibu tidak merasakan selama ini. Sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu pemantau. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu kalau guru berbuat dan guru berkata. Sekarang hasilnya gimana terhadap murid? Hasilnya terhadap murid, kalau kita sebagai penghukum, murid akan memberontak, akan mendendam, dan akan selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan menyembunyikan dan menyangka. Sebagai teman, murid akan merasa ketergantungan. Misalkan saya punya masa dengan siswa itu saya anggap teman. Dia itu akan istilahnya itu selalu mengandalkan Pak Joko. Selain Pak Joko gimana? Bisa enggak? Makanya kita sebagai guru, posisi kontrol mana yang akan kita pilih supaya anak itu nyaman dan menyenangkan. Sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Nah ini, kalau diawasi dia akan menyesuaikan. Kalau diawasi, mungkin dia akan berbuat yang lain. Sebagai manajer, ya ini menguatkan watak atau karakter. Sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, maka watak dan karakter anak itu akan semakin kuat. Terus apa yang dikatakan murid kalau kita sebagai penghukum? Murid akan mengatakan, saya tidak peduli. Jadi saya tidak peduli, tidak mas itu. Kalau pembuat masa bersalah, maafkan saya. Murid akan berkata seperti itu, karena kita merasa bersalah. Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, karena murid tadi sudah menggantungkan pada guru tersebut. Kalau sebagai pemantau, murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Pemantau. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik, dengan jasa dan sebagainya. Dari 5 posisi ini, nanti dampak pada murid. Kalau kita itu sebagai penghukum, maka murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Kalau pembuat merasa bersalah, maka murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Tergantung terus murid sebagai teman, guru sebagai temannya murid. Pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Manajer mengawasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik.
Terus bagaimana kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Kaitannya dengan dunia berkualitas, katanya seperti apa? Kalau kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru itu di luar berkualitas. Jadi kalau kita selalu menghukum anak, maka anak itu akan menempatkan kita itu di luar dunia berkualitas, artinya tidak berkualitas. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi kalau kita menganggap murid itu teman, maka kita itu sebagai orang penting menurut murid itu. Kalau sebagai pelatok, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, mana yang membuat Bapak Ibu nyaman dan murid itu nyaman? Posisi yang berapa? Posisi yang kelima, manajer. Manajer ini kalau kita sebagai manajer ini bisa mengatasi masalah murid. Murid tidak akan dendam ke kita dan kita bisa menguatkan karakter murid. Jadi sebaiknya nanti akhirnya kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi penyelesaiannya dengan murid juga selalu baik. Yang keempat, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gerson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar menjadi peraturan. Jadi keyakinan ini merupakan kalimat positif. Kalimat positif keyakinan. Ini sudah mulai dijalankan oleh guru penggerak atau sekolah penggerak. Sebelum memulai pelajaran, biasanya guru yang mau menyampaikan materi itu membuat keyakinan bersama dengan murid pada saat guru itu menyampaikan materi hari itu, sehingga pada saat menyampaikan materi murid tidak ada yang biasanya itu tidak semangat. Itu tergantung keyakinan kita yang kita buat di kelas. Misalkan keyakinan menghargai orang lain. Di dalam menghargai orang lain itu ada, kalau diturunkan, misalkan tidak boleh ramai, itu kan berarti menghargai orang lain. Maka kalau anak tidak boleh ramai, kita menerangkan materi, maka anak akan menerima materi yang kita ajarkan. Itu termasuk keyakinan. Maka ada itu yang mengimbau Bapak Ibu terutama wali kelas, sebelum memberikan materi, sebelum menyampaikan materi ke anak itu, buatlah keyakinan kelas pada saat Bapak Ibu memberikan materi jam itu. Misalkan jam 1-2 kita memberikan keyakinan kelas dulu. Dengan keyakinan kelas saya yakin anak akan mematuhi apa yang sudah dibuat kesepakatan bersama, karena keyakinan kelas dibuat antara guru dan semua murid yang ada di kelas itu. Jadi kesepakatan bersama, itu namanya keyakinan kelas. Sekarang kita lihat antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan universal yang dituju. Contoh peraturan: selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan yang kita tuju atau nilai kebajikan yang kita peroleh adalah tanggung jawab. Itu keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, ini kan peraturan, maka keyakinannya adalah menghormati orang lain, karena yang membuat peraturan adalah orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan keselamatan, karena melakukan kekerasan itu bisa mengganggu keselamatan orang lain. Gunakan masker,
Keyakinan apa yang kita tuju, yaitu supaya ada keselamatan dan kesehatan karena menggunakan masker. Jadi antara peraturan dengan keyakinan itu, kalau keyakinan itu sifatnya itu abstrak, sifatnya abstrak. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, maksudnya di lingkungan kelas. Keyakinan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tergantung Bapak Ibu nanti mau meninjau kembali berapa hari sekali. Ini monggo Bapak Ibu, terutama tadi posisi kolor kita untuk sebagai penghukum sebaiknya kita hindari, kita memilih sebagai manajer. Contoh keyakinan kelas, saya memberikan keyakinan kelas 7 karena sekarang saya mengajar di kelas 7. Saya memberikan contoh keyakinan kelas 7 seperti hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama dengan yang lainnya. Ini merupakan suatu keyakinan kita bentuk dengan kesepakatan bersama antara kita dengan murid. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita terapkan setiap hari, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan berulang-ulang, akan menjadi suatu budaya yang positif. Jadi sebenarnya saya terus terang baru tahu dengan keyakinan kelas ini setelah saya mengikuti pendidikan bersejarah selama 2 bulan, baru tahu bahwa keyakinan kelas ini bisa menimbulkan budaya yang positif terutama terhadap murid. Jadi selama ini kalau saya masuk kelas, langsung buka buku anak-anak bab 1, langsung saya menerangkan materi. Itu sebenarnya dari situ itu kan belum membuat keyakinan kelas. Maka anak itu dengan kita akan biasanya kalau yang anak yang cuek kan anak setengah. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, anak akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kalau yang terakhir, segitiga restitusi. Saya mengenal restitusi itu juga karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 23 tahun, baru mendengar restitusi, yaitu pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Segitiga restitusi merupakan pendekatan yang dapat digunakan guru dalam posisi kontrol sebagai manajer lah ya. Kita mengambil posisi kita sebagai manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau anak itu ada masalah, posisikan kita itu sebagai manajer, jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat merasa bersalah, jangan sebagai teman, jangan sebagai penonton. Posisikan kita sebagai manajer. Segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Lalu kalimat apa yang ada pada menstabilkan identitas? 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu kalimat yang ada pada posisi restitusi segitiga restitusi pada nomor 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat dalam validasi tindakan salah yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu kalimat yang ada pada validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Biasanya menanyakan itu kita memberikan pertanyaan apa yang kita berikan pada murid. Itu biasanya pertanyaan itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini biasanya itu menanyakan keyakinan. Dokumentasi saat saya praktek segitiga restitusi. Manggil saya. Iya, Nanta baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Bapak manggil saya? Begini Nanta, tadi Bapak dapat laporan dari Ketua Kemas, katanya Nanta habis bertengkar ya dengan si Anggi. Iya Pak, benar. Kami kesel banget sama Anggi. Tiap hari itu dia tuh nyontek aja dengan kami di kelas. Bukan cuma PR aja Pak yang diconteknya, tapi semua mata pelajaran dia contek ke kami. Dan kalau misalnya kami nggak kasih contekan, dia bilangnya kami pelit Pak. Kalau Nanta marah aja dan kesal, kalau Bapak di posisi Nanta, Bapak melakukan hal yang sama. Terus apa yang Nanta lakukan terhadap Anggi? Kami marah-marah Pak sama Anggi, dan tanpa sadar pas kami marah-marah merobek bukunya. Robek bukunya. Nah, kalau gitu Nanta punya alasan sampai merobek bukunya. Nanta bisa nggak cerita sampai merobek bukunya? Iya Pak, pastilah. Masa iya kamu biar-biar aja dia nyontek sama kami. Nah, dia tuh nggak mau usaha sendiri Pak. Kami capek-capek ngerjain, dia enak tinggal nyalin gitu. Nah Pak, jadi siapa yang kesal lihat dia kayak gitu? Oke Nanta, wajarlah kalau Nanta itu merasa kesal. Nanta nggak rela ya kalau tugasnya itu dicontek sama Anggi. Anggi tinggal melihat tugasnya Nanta. Bapak sebenarnya menghargai tindakan yang Nanta lakukan. Menurut Nanta, dengan merobek bukunya Anggi, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas keyakinan kelas apa ya yang tidak dipatuhi? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, bagus Nanta. Menurut Nanta, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget. Nah, kalau menurut Nanta itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Nanta lakukan pada saat Nanta lagi emosi atau lagi marah? Yang pastinya harus lebih sabar lagi. Ya, sabar lagi. Nanta nggak bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, kami siap memperbaiki masalah ini. Oke Nanta, karena Nanta sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Nanta lakukan untuk kedepannya? Yang pastinya kami harus sabar dan tahan amarah. Dan misalnya kalau ada teman yang mencontek ke kami lagi, akan kami laporkan ke guru ataupun wali kelas Pak. Oke Nanta, baru tindakan yang tepat itu. Jadi Nanta lain kali kalau ada teman yang mau mencontek tugas Nanta atau menurut tugas Nanta, jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah, tapi Nanta
yang harus lakukan adalah melapor ke wali kelas, nanta atau ke guru mata pelajarannya. Nah, karena masalah ini sudah selesai ya nanta, jadi nanta boleh balik ke kelas. Setelah ini nanta tetap harus semangat. Oke, jangan diulangi lagi ya. Terima kasih. Saya izinkan nanta kembali ke kelas. Terima kasih Pak, saya izin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinanta Ameliansyah, seorang siswi SMP Negeri 1 Mondokan. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas, dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan istilahnya menyelesaikan masalah dengan seketika diskusi, saya juga ingin menanyakan anak, bagaimana tanggapannya kalau anak istilahnya setelah diadakan istilahnya menyelesaikan masalah dengan seketika diskusi, yaitu menstabilkan identitas, mengajar tidaknya salah dan menanyakan keyakinan. Ternyata anak itu karakter jawabannya itu semakin kuat. Jadi selesai masalahnya, kita juga tidak punya istilahnya itu masalah dengan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan kegiatan seketika diskusi. Mungkin pernah, tapi Bapak Ibu tidak merasakan. Biasanya posisinya Bapak Ibu cuma melakukan satu kegiatan, padahal dalam seketika itu ada 3. Yang belum Bapak Ibu lakukan itu yang nomor 2 dan nomor 3. Biasa nomor 1. To the point. Nah, ini kalau ada. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak menggerakkan. Salam guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita terima kasih. SDK dulu ya. SDK. Kalau saya itu mengatakan gajah besar sekali, semut kecil. Ini melatih konsentrasi Bapak Ibu dan Bapak. Gajah besar sekali, semut kecil. Kecilnya gini. Makanya ini butuh konsentrasi dan fokus. Gajah besar sekali, semut kecil sekali. Gajah besar sekali, gajah besar sekali, semut kecil. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini definisi dari saya. Saya matur sangat terima Ibu Kepala Sekolah telah menyempatkan diri, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan dari bagi Bapak Ibu guru